Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 828 menghancurkan 3 pandangan. Mereka segera mencari alasan untuk lari. Jika tidak, mereka akan berakhir jika kemarahan Thomas Kin dilampiaskan pada mereka. Beberapa orang itu melarikan diri, dan Thomas Kin juga tidak menghentikan mereka. Hanya saja wajah Clara sangat tidak enak dipandang. Ujian sekecil itu saja tidak dapat dihadapinya. Citra Rafael Gao telah benar-benar runtuh saat ini. Saat ini, wajah Rafael Gao juga sedikit tidak nyaman. Dalam situasi tadi, seorang pria pasti akan maju, tetapi dia malah berlari ke belakang wanita dan mendorong Clara untuk maju. Kaya. Tetapi dalam masyarakat ini, bukankah kaya dan tampan adalah raja? Gadis mana yang dapat menahan godaan itu? Meski Rafael Gao playboy, tidak memiliki tanggung jawab, dan tidak memiliki keberanian, tetapi selama dia mengeluarkan uang lebih dan membujuknya sebentar, mungkin Clara masih tetap akan memaafkannya. Setelah beberapa saat, memang seperti yang mereka bayangkan. Rafael Gao berjalan masuk dengan memeluk pinggang Clara. Keduanya berbicara dan tertawa, dan jelas mereka telah berbaikan. Jessie Chen mengerutkan keningnya. Hal itu benar-benar menumbangkan 3 pandangannya, dan dia pun berkata, "Clara, kamu masih berbaikan dengannya, dia baru saja mengkhianatimu." Jika orang lain yang mengatakan itu, mungkin Clara masih akan mendengarkannya, tetapi Jessie Chen yang mengatakan itu, tentu saja dia tidak ingin mendengarkannya. "Apa maksudmu? Kamu iri padaku, kan? Iri karena pacarku kaya. Tidak senang melihat orang lain lebih darimu. Pacarku penakut, terus kenapa? Aku suka dia kaya, apa kamu iri? Lihat pacarmu, apa lagi yang bisa dia lakukan selain menyombongkan diri? Bukankah kamu bilang akan membeli Seattle Castle? Perlihatkan pada kami." Jessie Chen tidak bisa berkata-kata. "Kamu benar-benar tidak masuk akal. Jelas-jelas itu demi kebaikannya, tetapi dia malah terlihat begitu bermusuhan." Beberapa teman sekelas lainnya juga sangat penasaran. "Iya, waktunya juga hampir tiba, ayo kita lihat Seattle Castle." "Hahaha, sudahlah. Jangan menyudutkannya, apanya yang Seattle Castle? Kita pergi ke sana sebentar, lalu ambil beberapa foto, dan anggap saja sebagai hiburan." "Iya, benar juga. Kita semua adalah teman. Tidak perlu marahan, dan ikuti saja apa yang dia katakan." Teman-teman sekelas masih bersyukur pada Thomas Kin yang baru saja mengambil tindakan untuk menyelesaikan beberapa preman muda itu. Selain itu, Thomas Kin dulu juga pernah mengobati semua orang, dan hubungannya dengan orang lain juga termasuk baik. Jadi, semua orang tidak menindasnya terlalu berlebihan agar Thomas Kin tidak merasa malu. Namun, Thomas Kin berdiri dan berkata tiba-tiba, "Seattle Castle, kan? Seharusnya sudah hampir selesai. Ayo pergi bersama." Semua orang spontan mengerutkan kening mereka. "Ada apa denganmu? Kami sudah memberimu muka, tetapi kamu tidak menerimanya dan masih ingin kami melihatmu malu. Kukatakan padamu, Seattle Castle itu dikelola dengan sangat ketat, jangan berpikir untuk bisa masuk sembarangan. Iya. Jika kamu ingin menyelinap masuk, sebaiknya kamu sendiri saja. Kami tidak ingin malu." Semua orang sudah yakin bahwa Thomas Kin tidak mungkin membeli Seattle Castle itu, jadi mereka pun berbicara dengan seenaknya. Jika dia tetap ingin mempermalukan dirinya, maka mereka juga tidak akan sungkan lagi. Masing-masing dari mereka berbicara dengan menusuk, dan mereka tidak suka dengan sikap Thomas Kin yang berpura-pura itu. Jessie Chen juga sedikit khawatir, dan berbisik pada Thomas Kin, "Kakak ipar, sudahlah, lebih baik kita berhenti berpura-pura. Aku rasa itu juga tidak perlu lagi. Jika membandingkan pacar sekarang, Clara sudah tidak memiliki keunggulan apapun, dan juga tidak memiliki kesempatan untuk pamer.
Selain kaya dan tampan, pacarnya tidak memiliki kelebihan apapun. Meski sekarang mereka terlihat baik-baik saja, tetapi tidak ada yang iri padanya. Siapa yang akan iri dengan orang tidak berguna yang playboy dan tidak memiliki tanggung jawab seperti itu? Thomaskin tersenyum tipis dan berkata, "Aku tidak berpura-pura. Prosedurnya telah selesai, dan dekorasinya juga sudah selesai. Kata-kata yang aku katakan tidak akan aku tarik kembali. Dia akan memberikannya jika memang ingin memberikannya." Thomaskin memberikan hadiah itu juga bukan karena ingin membandingkannya dengan orang lain, tetapi memang hanya ingin memberikannya saja. Sama sederhananya seperti teman yang datang ke rumah dan memberikan buah. Semua orang sangat tidak bisa berkata-kata dan melihat Thomaskin seperti melihat idiot. Membual juga tidak perlu membual seperti itu, dan tidak ada habisnya. Tidak ada yang peduli dengan bualan yang dia ucapkan, tetapi dia sendiri yang ingin menunjukkannya. Bukankah itu sama seperti menjulurkan wajahmu untuk dipukuli oleh orang lain? Jessie Chen mengerutkan keningnya dan sedikit tidak bisa berkata-kata. Dia tidak menyangka kakak ipar akan begitu keras kepala. Apa yang harus dia lakukan jika nanti sangat memalukan? Intinya, orang yang bersangkutan pun tidak tahu malu, jadi semua orang tidak terlalu peduli dan pergi untuk menyaksikan aksinya. Rafael, Gao dan Clara berjalan di garis depan. Aku ingin melihat trik apa yang bisa dia lakukan untuk membohongi kita. Hehe, sepertinya dia telah membeli satpam di sana, atau membeli staf untuk membiarkan kita masuk. Dia bisa mengatakan bahwa itu adalah rumahnya, dan kita semua tidak bisa mencari kesalahannya. Kita pergi saja. Meskipun dia tidak tahu ide apa yang dimainkan oleh Thomaskin, tetapi tidak peduli bagaimanapun juga, itu pasti palsu. Selama itu bohong, pada akhirnya pasti akan terungkap juga. Daripada pergi dengan memalukan setelah ketahuan, lebih baik mereka pergi secepat mungkin sekarang. Thomaskin mengerutkan keningnya dan berkata, "Jangan khawatir, aku akan memanggil seseorang untuk menjemput kita." Setelah mengatakan itu, Thomaskin mencari nomor telepon dan melakukan panggilan. "Aku sudah tiba, kirimkan seseorang untuk menjemputku." Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.